Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah mawsufun bikulli kamalin munazzahun an kulli naqsin jami'ul kamal ghaniyun amman siwah. Wassalatu wassalamu ala sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azal bisahibi jam'i sifatil kamaliyah munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah an-nabiyil ummi al-habibil alil qadril adimil jah wa lam yahlukil khallaqu khalqan mithlah la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu 'inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah wa ja'altahu wasitatul udma li ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususnya keluarga dari sesepuh Al-Hamidiyah, Al-Hamid. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Dan yang saya hormati Rais atau Suriah Nahdlatul Ulama Jakarta, Bekasi, Jakarta ya. Beliau Kiai Muhyiddin beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak Kapolda Jakarta yang diwakili oleh saudara kita ini, Bapak Yudhikabe Intelkam, dan yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini malam satu yang sangat bahagia. Kenapa tidak? Setiap maulud akan menyambungkan umat kepada nabinya. Al-ittisaliyah. Hubungan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 waktu itu kita sudah berhubungan. Di antaranya dalam tahiyat berapa kali kita menyebutkan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau dilihat dari segi nahwu ataupun balaghah, kalimah yang mengandung mukhatab assalamu alayka seolah-olah beliau itu di depan kita. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena apa? Ada mukhatab. Lain daripada itu, kita diperintah untuk membaca sholawat. Berhubungan lagi tali silaturahmi kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ ada penjaga yang khusus malaikah menerima salamnya umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan cara menyampaikannya hebat. Bukan individu yang membaca selawat saja, bahkan disebutkan sholata fulan bin fulan ya Rasulullah. Bapaknya ikut tersanjung. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Bila hubungan ini tersambung dengan baik, tali temali ini sambung dengan baik. Kalau di dalam dunia tarekat disebut madad. Al-madad ini tidak putus. Akan menjadi cerminan yang luar biasa segala tindak atau perilaku untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena ittisalnya ma bainal ummah wa bainan nabiyhim sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau di dalam tarekat disebut satu lagi rabithah. Rabithah itu bukan mendewakan guru. Kalau zikir Allah 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 atau la ilaha illallah seolah-olah guru kita di depan, bukan itu maksudnya. Guru rabithah itu adalah yang menuntun kita kenal kepada Allah, yang menuntun kita dekat kepada Allah dengan melalui rabithah itu tadi maksudnya. Sehingga kita lebih jauh. Kalau kita mengenal rabithah akan membayangkan nasihatnya, cara membaca kitabnya, adab ketika membaca kitabnya, dan sebagainya. Kita akan rabithah ke sana. Bila mana anak murid selalu mengingat atas jasa-jasa para gurunya, insya Allah akan terkendali dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Karena apa? Min barokatil rabithah. Itu baru tingkat guru. Bagaimana ketika kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa membuka tarikh-tarikh bagaimana. Rasulullah didatangkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat sambungannya tugasnya lagi. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa basyiran wa mubasyiran wa nadhira bil huda wa dinil haqi ila akhiril ayat. Satu lagi, bu'ithu li utamima makarimal akhlak. Menyambung. Intinya dari mana sumbernya itu? Dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, di sini hebatnya. Nek cara Jawa itu lebih luas. Sebab sesuai nahumnya teman-teman yakti nekaaken ingsun kum marang sliramu laqad ja'akum rasulun utusan. Ini di Indonesia ki rada repot iki. Ya, yakti teman-teman iki opo iki? Terkecuali anak pesantren ya sudah tahu. Ada taukidnya, ada apa di sini. Utusan rasulun min anfusikum, menawi kalau Ibnu Abbas membacanya ditafdilkan anfasikum. Jadi manusia Rasulullah bukan manusia biasa, tapi manusia yang sangat luar biasa. Min anfasikum. Sifatnya yang mensifati yang menciptakan. Azizun, orang yang sangat peduli. Orang yang sangat tanggap. Buahnya dari orang yang sangat peduli.
Sangat tanggap melahirkan apa? Bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Orang yang sangat tanggap, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Buahnya akan melahirkan bil mu'minina raufur rahim. Itu baru satu ayat kita ambil. Dibuktikan oleh apa pedulinya Rasulullah? Kalau kita bisa meniru apa yang ada di dalam surat atau ayat-ayat yang menerangkan kebesaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mewarisi sedikit bagaimana kita memandang al-mu'minin bil mu'minina raufur rahim. Dengan bekal azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Tumbuhkan hati kasih sayang yang luar biasa, melihat orang mukmin dengan kacamata apa? Ruhama. Melihat dengan mukmin dengan kacamata apa? Lutofa. Penuh kasih sayang. Tidak ada dunia ini rame. Tidak ada dunia ini perpecahan. Karena apa? Kasih sayang yang didahulukan. Persaudaraan yang didahulukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terayomi, terangkul dan sebagainya. Nah, dibuktikan pada waktu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umur 25 tahun, bahkan belum ada wakil ba'du riwayah, seorang pemuda dalam melihat situasi perpecahan itu sangat mengancam. Kondisi itu sangat menekan. Apa masalahnya? Hanya memasukkan Hajar Aswad. Berebut antar gobail-gobail. Dunia Arab pada waktu itu fanatik terhadap gobailnya. Jangan tanya, sukuismenya kuat sekali. Bahkan sampai ke perkawinan. Antar gobail ini dianggap rendah, lalu dipinang oleh gobail yang lebih rendah lagi. Atau gobail ini tinggi. Bisa terjadi pertempuran, peperangan. Karena muta'asibin. Kefanatikan yang hidup pada waktu itu. Nah, gobail-gobail yang ternama pada waktu itu merasa paling terhormat, harus dia yang memasukkan Hajar Aswad. Yang satu lagi tidak terima, harus saya. Karena saya bani ini, bani ini, bani ini. Dan lain sebagainya. Jadi jangan kaget, dari dulu sudah ada begitu itu. Akhirnya sepakat, untung-untung pada waktu itu ketua gobail-gobail setuju. Sepakat bahwa barang siapa waktu subuh yang masuk pertama di komplek masjid di Masjid Ka'bah dan seorang pemuda dan tidak pernah bohong. Ternyata yang masuk pagi hari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situlah digelar Al-Amin, yang terpercaya. Orang yang jujur, orang yang amanah. Tapi egoisme tidak terakhir pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah terpilih, harus saya. Lainnya odds, tidak. Gelarnya, sorbannya digelar. Semua ketua suku diambil, Hajar Aswadnya taruh di tengah. Bareng-bareng kita angkat yuk. Nanti yang masuk kan Rasulullah langsung
tapi cara mengangkatnya kebersamaan. Contoh yang luar biasa. Sekarang yang kita tanyakan, kemana Al-Amin itu? Menjadi pemersatu umat, menjadi pemersatu bangsa. Dengan adanya kekuatan ukhuwah akan memperkuat ketahanan nasional, khususnya negara kami Indonesia tercinta. Sudah ada dari dulu contoh yang luar biasa. Mestinya ini menjadi cermin. Maka dibawa oleh siapa? Oleh tokoh-tokoh ulama para pendahulu. Beliau hidup masih muda sudah begitu luar biasa. Sampai kepada masa hijrah memberikan satu percontohan-percontohan yang luar biasa. Ringkas saja, mengapa Rasulullah dihijrahkan tidak di semenanjung Arabia yang culture-nya sudah lebih maju setapak dibandingkan Arabia itu sendiri? Apa sebabnya? Ada sebab. Rasulullah hijrah itu bukan tekanan karena boikot ekonomi atau yang lain, tidak. Ada atau tidak, tetap Rasulullah hijrah karena wahyu, bukan karena itu. Tidak ada hijrah itu unsur keterpaksaan. Langsung minallah yang menghendaki. Tinggal kita mau menganalis mengapa di Yathrib bukan di semenanjung Arabia. Ternyata Yathrib sudah menghubungkan ke timur jauh 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Wakilah pendapat 500 tahun sebelum Masehi, hubungan Madinah, Yathrib sekarang Madinah namanya, itu ekonomi sudah bagus hubungannya ke timur jauh. Langsung dari situ juga India termasuk. Jalan itu disebut Jalan Sutra. Termasuk India, nanti ujungnya Indonesia. Putarannya. Termasuk jalan-jalan sutra. Begitu berhubungan jalan dibuka, Rasulullah hijrah, takbirnya istimewa. Bangun sarana ibadah, bangun sarana ekonomi. Kalau sekarang mungkin maaf, jangan tersinggung. Allahu Akbar, bangun fakultas perguruan tinggi. Allahu Akbar, bangun supermarket. Allahu Akbar, bangun fakultas kedokteran. Allahu Akbar, bangun sumber-sumber ekonomi, sumber-sumber pertanian. Dari situlah akan mengangkat umat, keintelektualannya dan wawasannya untuk kebangsaan, akan membanggakan negara apa yang telah diciptakan tanah air ini dari Allah Subhanahu wa taala selaku amanat untuk bangsa ini. Apakah hanya ucapan terima kasih? Tidak. Buktikan kalau orang yang mengerti terima kasih artinya membangun. Insya Allah kalau kita bisa meniru, ya Allah, ekonomi kita maju, pertanian kita maju. Nah, itulah diantaranya ringkasnya. Tidak salah apabila para aulia wali 9 kakek moyangnya melalui daerah-daerah Jalan Sutra itu tadi. Bagaimana caranya para beliau-beliau? Masuk melalui India.
bukan Islam dari India. Islam datang ke Indonesia melalui India. Dibangun oleh para aulia pendahulu. Ekonominya, bagaimana membuat adaptasinya. Bekal ini dibawa benar oleh para beliau. Masuk ke Indonesia. Membangun sarana-sarana ekonomi dan pertanian. Padahal pada waktu itu pemerintahannya belum muslim. Masih Brawijaya, yang satu Pejajaran dan lain sebagainya. Tapi di antara wali-wali itu ada yang diangkat Menteri Ekonomi oleh Brawijaya dan Menteri Pertanian. Siapa? Al-Malik Ibrahim. Yang ngangkat lain agama, yang diangkat beda agama. Malik Ibrahim, yang satu Ibrahim Asmarokondi. Beliau Menteri Keuangan. Income yang masuk luar biasa. Mampu pada waktu itu membangun. Walaupun tidak mulus. Artinya tidak lama muncullah Portugis dan lain sebagainya. Setelah bubar Portugis, Belanda masuklah. Tapi bagaimana para beliau cara perjuangannya? Saya pernah sering saya bacakan di dalam pengajian di mana saja. Saya itu kagum sama guru saya, Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Malik. Kalau mau makan itu rapi orangnya. Dia seorang waliullah luar biasa. Kalau makan dahar paling tidak pakai kuku. Kalau enggak pakai kaos yang ada lengannya, rapi kopiahnya, sarungnya, padahal mau makan. Lama-lama saya terpancing juga. Namanya santri. Jadi saya tanya, Yun sewu yai, kula nyuwun dipun ulang tata caranipun mam. Yai maaf, saya minta diajarin bagaimana caranya adabnya kita makan. Jawab guru saya, Aye atau Habib, saya makan itu bukan kita menghormati atau mengkultuskan nasi atau minuman. Air ini makhluk, nasi pun makhluk. Jadi kalau mau mencari kesyirikan, tidak usah jauh-jauh. Kalau kita mempunyai iktikad, orang tidak makan mati, itu termasuk syirik. Kalau kuburan terlalu jauh. Kok kuburan jadi sasaran terus? Ya. Itu satu contoh. Saya nasi ataupun air minum ini, saya menghargai pakai pakaian yang demikian, menghargai si pemberi rezeki. Adab mau makan saja sudah sejauh itu. Dan kalau satu butir nasi ini jatuh, selagi tidak madorot, diambil. Kata guru saya, sebutir saja, jangankan lagi sebutir. Seper dari satu butir nasi, kami tidak mampu membuatnya. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hormatilah yang menciptakan. Ya pantas makannya manfaat. Ditaruhkan nih. Yang sekiranya madarat nanti dipisahkan. Dikumpulkan oleh beliau.
Yang kedua, Habib, satu butir nasi ini yang andil tangannya banyak. Dari mulai mencangkul, membajak sampai jadi nasi. Banyak sekali yang ikut andil. Makanya doanya pantas. Kalau lafalnya jamak. Allahumma barik lana. Bukan Allahumma barik li. Allahumma barik lana. Ya Allah, semoga engkau memberkahi kami semuanya. Yang mencangkul dapat. Yang membajak dapat. Yang mentabur, tebar dapat. Sampai jadi nasi pun yang menanak nasi masuk di dalam Allahumma barik lan. Berarti kita sudah dididik kepedulian sejauh mana antar kita, khususnya al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Kalau kita sadar, ya Allah ya Rabb, jauh dari segala perpecahan kok. Sebab kita doakan terus dengan Allahumma barik lana itu menghilangkan kotoran-kotoran hati suudon kita kepada sesama kita. Kalau orang mau mendoakan, sudah ke teman kita sendiri walaupun kayak apa, itu menandakan hatinya bersih. Itu hebatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak cukup dari itu. Diteruskan doanya. Minta diselamatkan daripada api neraka. Bima razaqtana wa qina adzabannar. Sinambung. Lalu guru saya meneruskan. Habib, gimana? Agama ini masuk ke Indonesia. Al-Islam khususnya bukan oleh tangan satu orang kiai, pewaris Nabi, bukan satu wali. Ratusan para aulia di Indonesia. Dari mulai Jamaluddin Hussein yang ikut andil besar para aulia bagaimana menghadapi Portugis pada waktu itu. Sampai jatuhnya Malaka. Mengapa Malaka jatuh? Padahal luar biasa. 1511 Masehi. Digembosi dari dalam. Supaya tidak percaya dengan ulamanya, tidak percaya dengan aparatur negaranya, terus dihembuskan. Itu sebab musababnya. Sultan Mahmud kalau tidak salah zaman itu sudah kurang mendapatkan kepercayaan. Itu sengaja. Dari situlah jatuhnya Malaka. 1511. Sejarah itu penting. Itu bagian meringatkan kita. Demak diantaranya. Setelah Kanjeng Sultan Trenggono selesai. Karena apa? Perang saudara. Kakak adik satu kandung tidak akur. Antem-anteman sendiri. Akhirnya Demak pindah kemana? Ke Pajang. Ini tuladan contoh untuk kita. Supaya buka mata, pikiran jalan. Saya bertanya terkadang, Pak, maaf. Jawab yang tegas, mau enggak? Mau enggak? Rela atau tidak kalau Indonesia ini pecah? Jawab yang keras. Setuju sekali. Gimana Pak Polres? Pak Deni, Pak Ramil, sepakat kan? NKRI harga harus tanamkan ke anak-anak kita itu. Itulah. Ini satu contoh luar biasa yang dirintis oleh para beliau. Tidak lama Portugis, kejadian Demak selesai. Ulama kita tidak tinggal diam. Pejuang para tokoh kita tidak tinggal diam. Bagaimana cara membangkitkan, membangun, merasa mencintai kepada bangsa, mencintai kepada republik ini. Dulu masih belum ada republik. Bagaimana caranya? Bagaimana cara merintisnya? Entah di Jakarta masih ada atau tidak. Kalau di Jawa sebagian masih pakai.
Di antaranya kalau bangun rumah, tengahnya itu pasti kasih merah putih. Sebagian masih ada tidak? Ada ya. Kasih janur, tiwu atau tebu, pisang, kelapa, padi, dan lain sebagainya. Nanti ketika mengangkat, merah putihnya mau dipasang, pakainya panggang ayam, baca doa. Itu casing. Sebenarnya penutup. Sebab kalau langsung, instansi pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu, jelas benderanya mereka. Lalu mendadak kita pasang merah putih, walaupun dibungkus. Gubetkan di situ, pasti kena dampaknya. Sesepuh-sesepuh kita tidak kalah akal. Kasih janur, filosofinya, kasih tebu, dan lain-lain sampai pada ritualnya kasih doa. Belanda mau menangkap, tidak bisa, karena dianggap apa? Culture. Itu hebatnya. Filosofinya di mana? Dan itu nanti dipasang, reng ataupun usuknya nanti ada yang 1 minggu baru dipasang, 10 hari bisa dipasang. Itu satu contoh. Subhanallah. Ternyata mengandung apa? Kita suruh melihat. Kalau janur yang begitu cantiknya kena panas, kena kehujanan, lama-lama berubah. Panas jadi coklat. Kelapanya juga berubah. Padinya juga berubah. Pisangnya tambah matang dan lain sebagainya. Kira-kiranya merah putihnya berubah tidak? Itu Indonesia. Diangkat dari jauh oleh para ulama-ulama pendahulu. Bagaimana menanamkan, merasa menghargai Handar Beni. Oleh tokoh-tokoh ulama-ulama kita para pendahulu. Itu hebatnya. Dan sampai sekarang, budaya itu sebagian masih diperkuat. Supaya kita tidak melupakan sejarah. Kelihatannya simpel, sepele. Tapi berat. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Inilah para ulama-ulama, para aulia-aulia, para pendahulu. Sampai terkadang saya itu ditanya, Beb, istimewanya ziarah Wali Sembilan itu apa? Mau jawab, karomah sudah umum, ambil barokah ya sudah. Saya jawabnya, saya itu sebetulnya kalau ziarah Wali Sembilan cuma satu sajalah, malu. Malu. Loh Beb, kok malunya di mana? Ya kalau barokah karomah kan sudah umum. Malunya di mana Beb? Ini loh, saya pengalaman ziarah Wali Sembilan. Tidak ada satupun makam Wali Sembilan itu yang sepi. Sudah dikubur sekian ratus tahun. Sunan Ampel, Sunan Giri, Malik Ibrahim, sampai Bonang, Sedayun Derajat, sampai Kalijogo, Demak, Kudus Murio, sampai Gunung Jati, sampai Banten. Masih bisa bangun ekonomi kerakyatan. Ada tidak kuburan Wali Sembilan yang sepi? Semua ramai. Empat 400 tahun yang lalu loh, masih segar. Orang dagangan kopiah putih, tasbih, busana muslim, makanan sebagian makanan Timur Tengah kayak di Ampel. Orang mati
masih sempat membangun ekonomi kerakyatan, masih mampu memberi makan orang yang hidup. Lalu kita bisa apa? Lalu kita apa? Kontribusi kita itu apa? Untuk Al-Islam. Kontribusi kita untuk Al-Islam apa? Kontribusi kita untuk bangsa ini apa? Coba kita tanya. Jangan tanya kepada orang lain, tanya kepada diri sendiri. Itu diantaranya yang saya kagum. Karena ini semua bagian daripada orang yang mengamalkan bagaimana azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rauf. Itu hebatnya. Apalagi di Maulana Syarif Hidayatullah. Separuh muslim untuk ziarah, yang separuh non muslim. Yang non muslim macam-macam pahamnya dan keyakinan serta kepercayaannya. Dari menyan yang paling kecil sampai besar. Lilin yang pendek sampai yang panjang. Tidak ada keributan. Sesuai. Yang satu punya kita, muslim. Yang zikirnya ngebut. Yang zikirnya berat. Yang zikirnya lembut, komplit. Dari suara yang paling berat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Udah lagi sampai melengking. Ada yang ngebut lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Padahal kalau kita dengarkan itu, apa iki hurufe kok. Bingungi kita dengar itu. Yang satu lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kayak lari maraton aja. Yang satu lagi, Allahu Allah, Allahu Allah. Yang sana kelompok lagi, ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu, ya Latif. Anehnya enggak ada yang bertikai. Yang tahlil-tahlil, yang selawat-selawat. Tidak ada yang saling menuding. Ente rombongan ente dikir seenaknya. Biasa saja kalau dikir pakai la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dada saya sesak nih. Biasa aja biasa. Aduh. Ini yang sedang ribut sendiri belakang ngebut. Illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini lagi ngebut, udah karuan. Lo kalau gak ngebut gak dapat banyak bang. Dah ada, damai isinya. Jadi saya pikir orang mati masih bisa merukunkan orang. Masih mengukhuwahkan orang. Padahal sudah mati sekian ratus tahun. Lalu kita ini apa? Kalah dengan orang mati atau tidak? Tidak usah jauh-jauh, luar Batang. Subhanallah. Nampak sekali karomahnya bagaimana luar Batang. Belum kita ke Maulana Hasanuddin Al-Bantani. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya ingat tadi guru kita Mbah Kiai Muhammad Abdul Malik. Setelah saya pelajari, saya diingatkan dari satu ayat. Ini ayat kunci. Kalau ingin kenal sama Rasulullah lebih jauh. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini Rasulullah diperintah oleh Allah Ta'ala. Fattabi'uni, langsung. Tidak menggunakan lafzul jama'. Ikuti saya, tegas. Mau paham dalamnya Al-Quran, ikut baginda Nabi. Mau cara dakwah yang membawa rahmatan lil alamin, ikut yang diperintah oleh Allah. Fattabi'uni, ikuti saya. Luas sekali. Mau memahami Al-Quran lebih jauh,
tidak bisa tanpa melalui pintu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ayat ini satu sahabat bertanya, mata aku na mu'minan shadiqan ya Rasulullah. Sejauh mana kita dikategorikan bahwa kami imannya yang benar-benar? Dijawab oleh Rasulullah, idza ahbabtallah, selagi kalian mencintai Allah. Yang kedua, ya Rasulullah, mencintai utusannya. Baru mengikuti sunnahnya, baru mengikuti torekotnya. Sekarang namanya mahabbah. Mahabbah sebagian kepada para ulama melentur. Mahabbah kepada para habaib melentur. Mahabbah kepada para aulia melentur. Mahabbah kepada guru-guru kita mulai menurun. Walaupun tidak semuanya. Mahabbah kepada bangsa kita mulai melentur. Mahabbah kepada cintai kepada tanah air kita sama. Ini yang perlu kita benahi, perlu kita dandani. Kita perbaiki. Supaya bangkit kembali. Mahabbah itu sumber luar biasa. Orang itu kalau mahabbahnya kuat, mulutnya akan terjaga, telinganya akan terjaga, matanya akan terjaga. Tidak mungkin akan membuka aibnya orang yang dicintai. Itu ciri khas. Istri saya tidak cantik. Tapi saya sayang. Demen, bener. Tidak pernah mengatakan, kalau istri saya sih jelek apa adanya aja. Tidak mau. Istri saya cantik. Karena apa? Al-mahabbah. Tapi secantik apapun, kalau sudah hilang mahabbahnya, pasti yang akan dibuka aibnya. Itu intinya mahabbah di situ. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemakmuran apa yang ada kepada intelektualnya dunia Islam dan bangsa ini. Kesuburan apa yang ada dalam bangsa ini. Tapi kalau kita sudah melentur, ya paling asik merendahkan nama bangsa kita sendiri. Sayang Indonesia, sayang Indonesia. Lebih bangga membanggakan orang lain. Mestinya kita harus menutupi segala kekurangan-kekurangan apa yang ada pada diri kita. Sehingga tidak ternganga dijadikan kesempatan orang yang tidak suka khususnya kepada Indonesia, siapapun. Nah, yang mencintai itu sangat penting sekali. Kalau ini sudah melentur, maka terusannya apa? Mengikuti sunnahnya, torekotnya. Kalau orang mengikuti sunnah Nabi dengan kecintaannya luar biasa, tidak mikir pahala. Cuma yang dipikir cuma satu, besok kita sama Rasulullah, tidak ya. Yang diinginkan cuma ingin berkumpul dengan baginda Nabi SAW. Tidak tanya ini pahalanya apa, ini pahalanya apa, tidak. Percaya penuh dengan orang yang dicintainya. Itu mahabbah. Nah, tengahnya itu ada. Tengahnya itu ada apa diantaranya? Ini menjadi peringatan kita. Waliyatafatun nas fil iman ala qadri tafahudihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Oknum manusia yang mau menghancurkan umat Islam khususnya
umat beragama pada umumnya dan akan menghancurkan bangsa dan negara ini di balik maknanya. Awalnya maknanya kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Artinya Rasulullah. Nah kalau dibalik berarti kalau mau menghancurkan umat Islam khususnya, umat beragama umumnya, hancurkan cintanya kepada tokoh agamanya, hancurkan kecintaannya kepada ulamanya, aulianya khususnya baginda Nabi SAW. Hancurkan dulu. Nanti umat itu paling gampang dipecah belah. Seandainya kamu mau menghancurkan bangsa ini, jauhkan kepercayaan masyarakat. Bikin masyarakat supaya tidak percaya kepada pemerintahnya, aparatur negara, kepada TNI-nya, kepada polisinya. Terus diorbitkan. Ketika kita duduk bersama dengan TNI Polri, ada acara Maulud Nabi dan lain hari-hari besar, jarang diorbitkan. Tapi nanti ada oknum satu dari polisi ataupun TNI, terus dikembangkan begitu. Betul? Betul? Kalau pertahanan kita sudah digoyahkan, lalu kita mau jadi apa? Maka apabila kita sudah mengetahui hal yang demikian, ayo kita bersama-sama rapatkan jajaran kita. Jangan memberikan kesempatan kepada oknum manusia yang akan menghancurkan Indonesia ini. Setuju? Setuju? Buktikan kalau kita setuju. Ayo kita galang. Jangan perpecahan terus. Kasihan. Ulama kasihan. Para aulia kasihan. Para aparatur negara, pejabat kasihan, ngurusi gitu-gitu saja. Kita masih banyak urusan untuk bangsa dan umat ini. Dari segala bidang, dari pertanian, dari ekonomi. Jangan sampai kita negara yang subur makmur ini, kita ekonominya ketinggalan. Lain daripada itu apa? Dunia pertanian ketinggalan. Sehingga sampai terkadang, maaf kalau sering saya singgung, dari pertanian itu hebat sebetulnya untuk membangkitkan rasa memiliki. Jambu ditanam di Indonesia, besar di Indonesia, yang dapat nama orang lain. Jambu Bangkok. Ya Allah, mbok dirubah. Ini jambu mana? Bogor. Indonesia, Bogor. Oh ini jambu mana? Oh jambu Semarang, Indonesia. Bangkitkan kearifan lokal. Ini akan membantu ekonomi. Merasa antar beninya semakin kental. Karena apa? Kita bangga. Jambunya tidak kalah besar-besar. Katesnya California jauh bener. Pusing jadi kita ini golongan pelarat apa kaya. Tanahnya subur, tapi yang dapat nama orang lain. Karena apa? Kurang handar beni, kurang memiliki. Alhamdulillah masih ada gula Jawa, pisang Ambon. Ini kalau gula Jawanya berubah, ampun dah. Nih, saya khawatir sekali. Habib Lutfi kemana-mana, walaupun menerangkan Maulid Nabi, Habib Lutfi ketakutan terus mewarnai. Apa di antara? Takut jangan sampai Indonesia dipecah belah. Kemanapun Habib Lutfi tidak akan berhenti mengatakan NKRI. Itu bagian kewajiban kita. Mempertahankan ketahanan nasional. Itu kewajiban kita bersama. Setiap individu harus tegas dalam masalah ini. Kalau ini benteng ini kuat, kita tidak mudah akan dipecah belah. Maka dari itu, ayolah kita sama-sama ekonomi kita biar maju gimana. Kembangkan kearifan lokal dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan diberi barokah oleh Allah Ta'ala. Saya yakin itu.
selagi kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selagi kita mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan khawatir orang ahli selawat. Negara pun akan terlindung dapat barokahnya min ahli selawat. Barokah dari maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara hadis Kanjeng Nabi bersabda, ana indaman shalla alayya, saya selalu memperhatikan orang yang selalu membaca selawat kepada kita. Indonesia alhamdulillah maulud, membaca selawat, Dalailul Khairat berkembang dengan baik. Semoga semakin subur dan kita diberi keukhuwahan yang luar biasa. Persatuan semakin kuat, kesejukan semakin tumbuh. Walaupun beda baju, tetap tidak akan membedakan Indonesianya. Bajunya yang satu apa, monggo. Yang satu monggo, bajunya apa. Ya, Anda Indonesia kan, oh iya saya Indonesia. Tolong pegang Indonesianya yang kuat. Itu saja. Insya Allah kita akan semakin kuat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.